kesempatan untuk sama-sama dengan anggota-anggota di Pandan Pagi Sabat ini. Kalau saya cerita pasal cabang Pandan ataupun gereja Pandan, kembali sembahyang lahir. Pada permulaannya pernah kami bersembahyang di gudang anti nomen sini, bekas gudang. 4 ke 5 triliun ini, dan salah satu daripadanya adalah yang silap telinga K.K. William dinami Bapak di Elder Baldwin, ya kok emak dia salah itu dulu 4 atau 5 orang kurang begitu. Jadi daripada bersembahyang di gudang sana, pindah ke rumah antinomi daerah Krisi, dan sudah berkembang pada saat ini dalam keadaan yang lebih selesai. Okay. Jadi bagi yang tunda, kita sama-sama ada cap jari juga di sini kan, kembali memerangkat itu yang lama di Beruti. Jadi saya tidak mau cerita lebih panjang, tetapi terima kasih dipimpin elder Lewilti terutama, dan pada yang lain-lainnya, ada Milton, Thomas, ada Elson, lagi pemimpin-pemimpin sama-sama membangunkan gereja ini pada hingga pada saat ini. Jadi Kepimpinan Jimer, siapa deh? Ansel, saya terlibat. Jadi teruskan usaha, teruskan pelayanan Anda untuk terus memajukan gereja ini, salah satu daripada gereja yang terdapat dalam daerah layanan. Okay. Jadi biarlah kita sentiasa kuat dalam pelayanan, dan yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Okay. Terima kasih atas semua. Saya harap perkongsian pada pagi ini tidak juga memakan masa yang terlalu lama. Mari kita buka dalam Matius 24. Matius 24, kita baca dari ayat 3 hingga 14. Okay. Matius 24 ayat 3 hingga 14. Sebelum berdoa, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa singkat. Tuhan Allah Bapa, Raja Surga, sekali lagi mohon pimpinan-Mu sementara kami membaca ataupun mempelajari firman pada pagi ini, dan biarlah kami dapat memahaminya dan akan menguatkan iman kami untuk menghadapi hari-hari yang terakhir dalam kehidupan ataupun dalam sejarah dunia. Terima kasih Tuhan untuk mendengar doa ini, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, bila tepat pasal 24-nya khotbah tentang akhir zaman. Berulang-ulang nanti guys. Kita sudah banyak kali membaca, kita sudah banyak kali mempelajari ini, dan tidak juga salah kita ulang dan ulang dan ulang, supaya apa yang kita pelajari itu melekat dalam pikiran kita, dan kita pula dapat mengungsikan kepada orang lain bila keadaan memerlukan. Pada buat ayat 3, ketika Yesus, ya dengan tajuk di sana adalah permulaan penderitaan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia. Sama bila kamu boleh teruskan pembacaan sehingga ayat 14. Ya, akhir zaman ataupun zaman akhir zaman. Okay. Apa bukti yang menyatakan bahwa kita ini sudah berada pada akhir zaman? Kalau kita baca dalam keseluruhan dari ayat 3 hingga 14 ini, banyak perkara yang disebut. Okay. Tapi bagaimana kita mengaitkan ini dengan keadaan sebenar dalam dunia yang kita hidup sekarang? Okay.
Ilan po ayat-ayat juga kita boleh bagikan pada beberapa bahagian. Yang pertama adalah keadaan politik, keadaan keagamaan, ataupun keadaan ekonomi, sosial, dan juga alam. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Dan mungkin ada lagi tambahan-tambahan lain yang kita boleh buat. Ya, salah satu daripada keadaan yang berlaku sekarang, sama ada tidak sadar ataupun tidak, haralan kemudian bilang kepada Alkitab nggak dinomori ayat di no buy no sell Anda mana itu kok udah ingat kan? Ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa di nomor tulun dan asoi tanda nggak dia tidak boleh membeli, dia tidak boleh menjual. Coba lihat dalam Wahyu 13 ayat 17 kalau saya silap. Wahyu 13 ayat 17. Kita sama-sama cek atau saya tersilap. Ayat 17, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang mempunyai ataupun yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bila terdapat sekatan ekonomi, okay? No buy no sell, boleh membeli, boleh menjual. Nah, kalau kita baca sekali mas sejak itu tanpa mengaitkan dengan keadaan yang berlaku sekarang, ada teorian. Ya, bagi yang rajin untuk surfing internet ataupun melihat di dalam internet, coba kamu cari CBDC yang mudah-mudah tuh biasa boleh mencari dalam internet. Baik. Ya, pagi ini saya mohon perkenalan untuk kalau boleh online, kita online saja. Boleh? Oke. Bila dapat CBDC, kalau nggak Central Bank Digital Currency. Central Bank Digital Currency. Oke. Osonongnya kalau kita nah, inilah sebenarnya yang akan membolehkan no buy no sell ini berlaku. Oke. Makuro, bila dapat Central Bank Digital Currency lah nggak, hai bila putusin harus tadi nonton nggak, dia bukan lagi dalam bentuk ringgit ataupun kertas kalau tapak. Nah, dia dalam bentuk nombor-nombor. Nah, lumagus dan mentat pocket ataupun mentat ATM. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang yang dia melakukan transaksi pembayaran hanya menggunakan handphone ataupun card. Tiada pengaliran uang secara fisikal berlaku. Hilang pentanggilan nggak kita ini beli barang yang terlalu saya gunakan. Oke, ada sekian cuk bayar dan sekarang dari bakal itu. Jadi bila dapat masalah sekiranya kalaksana Central Bank Digital Currency, dan sebenarnya sekarang sudah banyak negara yang mengkaji permulaan bola ini musim PKP. Musim PKP halaman apa itu? Dapat silam bagi siapa yang menerima duit oleh sebab takut dengan virus plastik, terima hari itu juga ya. Jadi oleh sebab masalah virus dan sebagainya, dicadangkan supaya uang dalam bentuk digital. Jadi bukan CBDC, Central Bank Digital Currency. Masalah setiap transaksi yang kita buat boleh dilihat. Boleh gula, boleh minyak, makanan dan sebagainya, itu semua transaksi itu akan dilihat. Oke, jadi sekira tidak sebagai advantage membayar
pembelian Alkitab sebagai contoh. Okay. Ataupun kita menggunakan duit kita untuk membayar perpuluhan. Oh, nilai nanti bilang nopo Adventis kan. Jadi masalah nopo dia boleh sekat uang yang kita ada, ditambah dengan AI itu artificial intelligence kan, yang mudah-mudah tuh biasa tuh AI. Buat lagu pun sekarang AI. Apa susah ada AI? Sedangkan buat khotbah pun harap AI sebagian orang. Jadi segala AI nya dia bertindak dengan sangat cepat dan lebih pintar, ataupun kemampuan dia memproses maklumat itu lebih tinggi daripada otak manusia. Jadi sekiranya man pokok adalah civilisasi tengah asal nama mengesan kalau di Cina ada satu istilah yang disebut sebagai social credit system. Social credit system apa nggak? Ini buat songulunnya bintangan tabiat tahu. Dia kerajaan akan perhatikan dia tabiat. Ingkoroyon memoros-moros sebelum WhatsApp, sebelum Facebook, ataupun ingkoroyon menyokong di kerjaan ataupun menentang di kerjaan. Jadi harus pohit boros-boros kesenangan di kerjaannya. Koturunis ataupun di markah dari social credit system. Jadi pusung bahim asal miloman ataupun kurang bahim bila semakin pas bila membeli barang banyak sekatan yang mereka lakukan. Jadi kalau ini semua sudah bergabung, inilah yang akan memungkinkan Wahyu 13 ayat 17 ini berlaku. Okay. Dan aku mau dalam bila bincang ataupun nanti pelajaran dulu mungkin kalau ada masa yang tertentu yang kita boleh lihat slide ataupun paparan rasanya lebih baik. Okay. Mungkin ada masa nanti jika dibenarkan. Okay. Antara keburukan ataupun implikasi dalam CBDC ini adalah bila dapat tusinnya bila pakusung. Okay. Bila pakusung harokat tamat tempo, ada tamat tempo ya. Dan sekiranya pada nanti guna nih milad ai ataupun milad kusuman apa. Jadi inilah yang akan kita hadapi sekiranya sudah dilaksanakan nanti dan di ayat di Wahyu. Seorang pun tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang mempunyai tanda kebenaran Rasul bilang. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan ya adalah chip, ada yang mengatakan bahwa adalah tanda secara fisikal pada tangan atau kepala. Dan pelajaran nanti kita dapat Wahyu. Tanda yang dimaksudkan adalah hari pergantian palsu. Hari pergantian palsu. Jadi aku mau ambil pakaian jadi ataupun saya lebih suka untuk kita melihat kepada beberapa perkara yang sedang berlaku juga pada sekarang ini. Dapat pilihan raya lepas lebih US-nya saya nak mana? Donald Trump, Donald Trump. Dan sebelum pun dia menang dalam pilihan raya tersebut, ada satu kumpulan yang berkitab untuk merangkat dasar. Okay. Mana pada kau intangit Heritage Foundation kan? Orang ini melaksanakan ataupun membuat satu rangka
kerja yang dinamakan sebagai Project 2025 tahun depan. 2025 berarti ya, 1 bulan lebih lagi. Jadi saya mohon izin untuk buka sebentar. Oke, bila dapat project 2025 lo ada disebut tentang hari Sabat Yahudi. Hari Sabat Yahudi tersebut minan bersatu lo dianggap sebagai rest day ataupun hari rehat, hari perhentian. Ya, hari dalam muka surat 589 dalam PDF kamu boleh baca dalam PDF, kalau boleh download kamu boleh baca sendiri dalam surat 589 idea tentang hari Sabat ataupun term ataupun istilah tentang hari Sabat yang dianggap sebagai hari rehat ini adalah Minggu. Okay. Dan kalaulah Project 20 ataupun 2025 ini tahun depan ini diterima oleh pentadbiran Trump, ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak tahu itu kata Trump. Nah, kalau andaikan dia mengetahui dan sudah membaca kebaikan daripada apa yang dirangka dalam Project 2025 ini, tidak mustahil cadangan ini untuk mewajibkan hari rehat dalam seminggu itu akan dilaksanakan. Nggak akan berjalan bersama ada Trump ataupun yang akan datang, presiden yang akan datang. Tapi inilah yang berlaku sekarang, dan mungkin ramai di antara kita yang tidak sadar, anggota-anggota yang tidak sadar bahwa pergerakan untuk hari pokok endos, mungkin endos lah, puasa. Bila hari terdapat penerangan dan hari Minggu sedang berlaku, dan banyak perkara-perkara yang telah dilakukan yang sebenarnya sudah kasih saya tidak berpikiran. Kalau di Sabah hari Sabtu, hari Senin, hari Sabtu, hari pertama. Kebanyakan hari sengkira ampun puasa dari puasa itu anggota-anggota ingat selamat berhujung minggu karena hari Minggu, ujung minggu. Jadi kalau dalam kitaran 1 minggu itu hujung dia itu dalam 7 hari itu adalah sebenarnya hari Sabat, di hujung bukannya hari Minggu. Jadi tidak mau nonton video kadang-kadang nggak keseruan nggak ya gitu. Jadi cara mereka untuk memprogramkan pikiran kita, pikiran orang-orang pada masa ini sebenarnya sudah lama berlaku. Dan mana bintang ini peta biro poin negara dan pun hari Minggu sebagai hari pertama sudah sangat sedikit, ya. Jadi saya lebih suka untuk berkongsi dengan kamu beberapa channel sebenarnya kalau boleh lihat di sana, tapi saya tidak boleh lihat hari ini. Cuma saya boleh sebutkan untuk memahami isu central bank digital currency ini yang boleh dikaitkan dengan tidak boleh membeli dan menjual. Kamu boleh cari dalam YouTube Eva Tomkins, EVA TOMKINS. Coba kamu search ataupun kamu catat dan kamu ada masalah nanti kamu boleh cari. Dia bercakap dari perspektif kekuatan, dalam digital currency. Nah, kalau kita mau lihat isu-isu semasa di dalam gereja, kamu boleh cari channel Adventist Media Connect.
Adventist Media Connect. Ini dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya kalau kita boleh ubah dia punya sari kata itu dalam bahasa Melayu sebenarnya. Enak apa ibu? Kita boleh tahu juga tuh. Dan yang terakhir adalah ada satu lagi menopayati itu hadir update undang-undang hari ini. Kok nggak coba kamu cari ini State Line SDA Church, State Line kok nggak STATELINE SDA Church. Menikit minggu tiap hari Sabat di gereja mereka. Suap hari Sabat di West. Jadi tiap masa mereka memberikan update tentang apa yang berlaku yang berkaitan dengan perbuatan ini, dengan undang-undang ataupun kuasa undang-undang hari Ahad ini. Alang-alang betulun dengan Roberts. Dia pastor, dia teologi, dan dia juga seorang pemegang PhD dalam bidang teologi. Dia tidak untuk mau beras. Isi anda bohong cukup di kajian tahu. Dia sudah mengkaji apa yang berlaku dan apa yang dia akan sampaikan. Dan yang terakhir adalah ini adalah pergerakan. Ringkas video Sabat IERIH sambung SBBBATH Sabat. Oke, jadi sanalah ide-ide untuk menganggap hari yang pertama dalam minggu itu disampaikan untuk memprogramkan kita punya pikiran dan pondok hatinya seluruh dunia. Bukan saja memprogram tetapi mengimbau ataupun memakai betul menghormati kepada hari pertama dalam minggu. Ini cara adalah apa nih kalau lantak, bukan secara lantak gitu, tapi di sebalik kepada isu perubahan cuaca ataupun English itu climate change kan, ilo guna dan sebagai isu untuk mengaburi. Jadi baru setelah tulisan buat ini turun menyokong dia, mereka sebenarnya tidak melihat apa kesan daripada sokongan mereka ke atas cadangan tersebut. Jadi ini pun kalau ada masa tertentu nanti kita boleh cari ataupun kita sama-sama pelajari ini dalam keadaan yang lebih teratur. Jadi itulah sebahagian daripada channel yang saya boleh kongsi yang menerangkan tentang keadaan semasa yang sedang berlaku sekarang dan kaitannya dengan singkatnya masa untuk kita menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Jadi aku bilang Bapak itu habis macam 12.30 sudah setengah masa. Tapi saya harap perkongsian pada pagi ini dapat memberikan sesuatu input kepada kita semua dan biarlah kita sentiasa mengingat bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab ini adalah sesuatu yang jelas, dan dalam pelajaran dosa tadi kita katakan bahwa Alkitab ini punya autoriti. Menurut Alkitab, nah itulah yang terjadi dan akan terjadi. Dan manipulatif ringkasnya untuk pembuatan masa akan datang juga buat puasa dari minggu kesusahan yang belum pernah terjadi itu yang akan berlaku. Jadi sampai sini sejak sini perkongsian pada pagi ini kiranya ini memberikan satu input baru dalam pikiran kita dan kiranya kita sama-sama bersedia untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih.